Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Dalam bagian ini Paulus ingin menjelaskan siapakah Kristus itu. Paulus memaparkan keutamaan dan keunggulan Kristus kepada jemaat Kolose ini. Bahwa Kristus adalah Allah, di dalam Dia segala sesuatu ada dan dijadikan. Segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Melalui Dialah manusia dapat mengenal Allah, karena di dalam Dia nyata seluruh keberadaan Allah. Karena Dia sendiri adalah Allah itu. Dialah kepala gereja. Gereja menjadi bermakna karena ada Kristus yang menjadi yang sulung dari semua yang ada. Kata yang sulung mengandung makna pertama dalam kedudukannya. Juga bermakna berarti ahli waris. Dan juga mengandung satu makna yang tertinggi. Kristus menjadi yang sulung karena di dalam Dia dan melalui karya Dialah gereja ini didirikan. Maka gereja pertama-tama harus mengenal sang kepala gereja itu. Yesus pernah bertanya kepada murid-murid, "Katamu, siapakah aku?" Murid-murid menjawab, orang mengatakan, "Engkau Elia, engkau nabi yang akan datang." Lalu Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kemudian kepada Petrus Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Padahal Bapak Ibu Saudara, Kristus belum pernah mengatakan apa-apa tentang gereja. Dari manakah pengakuan kristologi yang sangat total dan powerful itu? Itu adalah dari Allah itu sendiri. Saat itu Kristus Yesus kemudian berkata, "Sekarang Aku akan mendirikan gerejaku di atas dunia ini." Hanya karena sebuah pengakuan yang tepat, sebuah pengakuan yang kokoh, dan pengakuan yang dapat dipertanggungjawabkan, kita baru mengerti, kita baru bisa menghidupi, kita baru beriman sungguh kepada Kristus yang adalah Allah, Sang Firman yang menjadi daging itu. Kristus melalui karyanya di atas salib telah memperdamaikan setiap manusia yang berdosa dengan Allah yang hidup. Sehingga orang yang percaya kepadanya menjadi orang-orang yang merdeka. Orang yang telah diperdamaikan, orang yang telah ditebus oleh Kristus. Itu yang kita lihat di dalam karya Kristus yang dicatat dengan begitu rinci oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose ini. Bapak Ibu Saudara, mengapa Paulus memaparkan itu? Itu supaya orang percaya memiliki fondasi iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Iman yang kokoh, yang tak tergoncangkan oleh apapun juga di tengah masyarakat yang tidak mengenal karya Kristus itu. Supaya melaluinya orang melihat Kristus di dalam diri anak-anak Tuhan yang adalah gereja itu sendiri. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengenal Kristus yang kepadanya kita percaya setelah semua karya keselamatan yang dikerjakannya di atas kayu salib itu. Namun setelah kita mengenal Dia, pertanyaan selanjutnya adalah, lalu apa? Lalu apa? Pengertian, pemahaman, dan pengenalan yang benar akan Kristus dan karyanya selanjutnya harus mempengaruhi bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari di dalam dunia ini. Apakah pengenalan kita akan Kristus juga mempengaruhi bagaimana kehidupan kita? Kristus yang adalah Allah telah memberikan dirinya sendiri untuk memperdamaikan kita dengan Allah melalui salib. Sehingga kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bagaimana kita meresponinya? Di dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam studi, dalam karir, dalam bisnis, dalam pekerjaan, keputusan yang kita ambil, bagaimana kita menghidupi karya Kristus itu. Di dalam relasi dengan atasan, dengan bawahan, saat kita sedang berpacaran, di dalam pertemanan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Tuhan.
yaitu melalui tindakan, melalui pikiran, melalui perkataan kita yang selaras dengan Injil yang kita percayai. Pengenalan kita akan Tuhan dan Injilnya seharusnya tidak hanya sampai pada pengertian otak intelektual kita, hanya sekedar tahu, tetapi pengenalan itu seharusnya mentransformasikan hidup ini, yang akan meneguhkan kita menjalani kehidupan kita sehari-hari di tengah dunia dan begitu banyak persoalan dan tak mengenal Tuhan ini, sehingga kita bisa memancarkan terang Tuhan di dunia. Lalu apa selanjutnya? Bagaimana iman, bagaimana pengenalan, bagaimana pengudusan dan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah dan kebenaran Tuhan terus dikejar dan nyata serta diperlengkapi dan semakin diteguhkan? Gereja kita menyediakan berbagai sarana untuk kita bisa bertumbuh, bisa mengenal, bisa diperlengkapi untuk kita semakin diteguhkan. Itu melalui ibadah-ibadah yang dilakukan, melalui persekutuan rakyat yang dilakukan, melalui persekutuan doa, melalui pembinaan, melalui saat teduh, juga membaca buku-buku rohani, membaca Alkitab, dan lain sebagainya. Itu semua menjadi satu sarana yang tepat untuk menumbuhkan semua itu. Paulus mengingatkan orang percaya di ayat yang ke-23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita semua semakin mengenal Dia dengan tidak terguncangkan oleh apapun juga. Amin.